Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Dermawan dengan NIM 21053125 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Nah, di sini saya akan membuat tugas yaitu strategi pembelajaran ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Nita Sofia, SPD MPDE. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang video metode ceramah. Di sini saya mengambil judul yaitu Teknik Komputer dan Jaringan. Bidang ilmu ini sangat penting dalam era digitalisasi yang semakin berkembang pesat. Sebelum kita memasuki materi tersebut, kita harus mengetahui dari definisi tentang teknik komputer dan jaringan tersebut. Teknik komputer dan jaringan merupakan sebuah bidang ilmu yang berkaitan dengan perancangan, pengembangan, dan pengelolaan sistem jaringan komputer. Bidang ini juga mempelajari tentang bagaimana cara kerja sistem komputer tersebut dan jaringan yang digunakan untuk mengirimkan dan menerima sebuah data. Jadi, teknik komputer dan jaringan juga melibatkan sebagai penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk membangun jaringan komputer dan mengoptimalkan kinerjanya. Komponen-komponen jaringan komputer terdiri dari 6 yang saling berkaitan. Yang pertama itu adalah kabel jaringan. Nah, di sini di dalam kabel jaringan ini dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat pada jaringan komputer. Yang kedua itu adalah router. Nah, router ini berfungsi untuk mengarahkan sebuah data antara jaringan yang berbeda. Yang ketiga itu adalah switch, di mana switch ini digunakan untuk menghubungkan perangkat pada jaringan yang sama. Dan yang keempat itu adalah hub. Dia digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat pada jaringan yang sama juga. Nah, yang kelima itu adalah server. Digunakan untuk menyimpan dan memproses sebuah data pada jaringan komputer tersebut. Yang keenam yaitu adalah merupakan sebuah perangkat yang terhubung ke jaringan dan meminta akses ke data atau layanan pada server yang lain. Nah, dalam teknik komputer dan jaringan ini, dia mempunyai topologi jaringan komputer. Seperti kita ketahui, topologi jaringan komputer merujuk pada susunan fisik atau logis dari perangkat pada jaringan komputer tersebut. Di dalam topologi jaringan komputer mempunyai beberapa topologi jaringan komputer yang sering digunakan di masyarakat umum. Yang pertama itu adalah topologi bintang. Nah, di mana topologi bintang ini setiap perangkat terhubung ke switch atau hubnya masing-masing. Yang kedua itu adalah topologi ring. Setiap perangkat terhubung ke perangkat lain dalam bentuk lingkaran. Yang ketiga adalah topologi bus. Jadi setiap perangkat terhubung ke satu kabel yang tunggal. Jadi kayak inti dari topologi bus tersebut gitu. Terus yang keempat atau yang terakhir itu adalah topologi mesh. Setiap perangkat terhubung langsung dengan setiap perangkat lainnya pada sebuah jaringan. Nah, selain dari topologi jaringan komputer, dari teknik komputer dan jaringan ini juga mempunyai protokol jaringan. Nah, di sini dijelaskan protokol jaringan adalah aturan dan prosedur yang digunakan oleh perangkat pada jaringan tersebut untuk melakukan berkomunikasi satu sama lain. Nah, di dalam protokol jaringan ini ada beberapa protokol yang umum atau yang sering digunakan di masyarakat umum juga. Nah, yang pertama itu adalah TCP atau IP. Itu protokol yang digunakan untuk mengirim dan menerima sebuah data pada jaringan komputer. Yang kedua adalah HTTP, protokol yang digunakan untuk mengirim dan menerima data antara web browser dan web server. Yang ketiga itu adalah FTP. Nah, di mana FTP ini adalah protokol yang digunakan untuk mengirim dan menerima file melalui sebuah jaringan komputer. Yang keempat adalah SMTP. Dia merupakan protokologi yang digunakan untuk mengirim dan menerima sebuah email. Nah, di sini ada selain dari topologi itu,
Di dalam teknik komputer dan jaringan mempunyai beberapa keamanan jaringan komputer. Nah, seperti kita ketahui bahwa keamanan jaringan komputer ini sangat penting dan banyak masyarakat harus memantau atau menghimbau dari keamanan jaringan komputer tersebut. Nah, jadi keamanan jaringan komputer ini sangat penting untuk mencegah adanya akses yang tidak sah atau pengambilan data yang tidak diizinkan. Jadi, di dalam keamanan jaringan komputer ini mempunyai beberapa tindakan atau yang harus kita lakukan untuk melakukan keamanan jaringan komputer kita. Nah, yang pertama itu adalah menggunakan password yang kuat dan kompleks. Di mana arti dari menggunakan password yang kuat dan kompleks ini yaitu digunakan kombinasi karakter yang berbeda seperti huruf kecil dan besar, angka, dan simbol. Nah, hindari menggunakan kata-kata yang mudah ditebak oleh orang lain atau informasi pribadi seperti tanggal lahir kita atau nama keluarga kita. Nah, yang kedua itu adalah menggunakan firewall. Nah, di mana firewall ini adalah sistem keamanan yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah ke jaringan komputer kita. Dengan menggunakan firewall ini, kita dapat membatasi akses ke jaringan lain dan mencegah serangan dari luar. Nah, terus dilanjut yang ketiga itu adalah menggunakan virtual private network atau VPN, di mana VPN ini adalah layanan jaringan yang digunakan untuk membangun koneksi aman antara jaringan yang berbeda, seperti antara kantor pusat dan cabang. Dengan menggunakan VPN ini dapat mengamankan data dan mencegah akses yang tidak sah atau yang tidak kita izinkan. Jadi itu harus memerlukan akses dari yang VPN kita pribadi. Terus yang keempat itu adalah menerapkan update dan patch terbaru, di mana sistem operasi dan perangkat lunak harus selalu diperbarui dengan update dan patch terbaru untuk memperbaiki bug dan kerentanan keamanan yang telah kita tentukan. Yang kelima itu adalah memperketat akses fisik ke perangkat kita. Jadi pastikan hanya orang yang berwenang yang memiliki akses ke perangkat pada jaringan komputer kita. Selain itu, juga kita pastikan untuk mengunci perangkat yang sensitif dan membatasi akses ke area server atau ruang server yang lain. Yang keenam itu adalah menerapkan enkripsi data. Jadi enkripsi data adalah proses mengubah data menjadi kode rahasia sehingga hanya orang yang berwenang yang dapat membaca dan memahami data tersebut. Terus dengan menerapkan enkripsi data dapat memperketat keamanan data kita yang disimpan pada jaringan komputer. Nah, terus ada yang keenam yaitu adalah melakukan backup data secara berkala, di mana arti dari ini yaitu melakukan backup data secara berkala sangat penting untuk memastikan data yang disimpan pada jaringan komputer tetap aman dan terhindar dari kehilangan atau kerusakan akibat serangan malware atau kerusakan hardware dari luar. Jadi dengan menerapkan tindakan-tindakan tersebut, maka kita dapat meningkatkan keamanan dari jaringan komputer milik kita dan melindungi data yang disimpan pada jaringan kita tersebut. Mungkin sekian penjelasan video materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.